Siapkan dulu. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan pelajaran, seperti biasa, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ajusan Hadir. hadir, Ajusan hadir, Fendi, Hadir, Pak. Anggi, Kaila, Dafa. Dafa kemana Dafa? Sakit. Dafa. Denny, Diana, Dinda, Dinda tidak ada. Kemudian Distian, Vika, Izin, Fitri, Gilang, Habil, Ica, Juliansa, kemudian Markarina, Mary, Mirandi, Natasha, Koca, Randy, Reva, hadir, Suci, kemudian Setia. Nah, berarti nanti yang sakit, kawannya yang sakit, nanti tolong dijenguk ya. Berarti usah senang yang bersama, tetapi ketika sakit harus bersama juga. Nanti saya minta setelah ini, setelah pelajaran ini temannya tolong dijenguk ya. Setuju? Nanti jenguk, cuma jangan jenguk ya. Bawa apa? Makanan. Ya, terima kasih ya, nanti dijenguk ya. Sehat semua? Ada yang sakit? Siapa sakit hati teh? Mary ya? Mak, banyak agak sakit hati teh. Ya Allah. Sakit hati ngapa? Putus cinta ya? Nah terus? Kita habis. Kita nih ya. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Kalau sehat, kita hari ini masuk ke materi gerhana bulan. Tetapi sebelum itu kita harus mengulang kembali dulu materi yang kemarin. Yang kemarin ya apa materinya, yaitu bumi. Kalau kita bumi nanti ada dua, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi tadi apa, Pep? Perputaran. Nah, perputaran. Kalau bumi berputar artinya terjadinya apa? Rotasi. Iya, terjadinya siang dan Malam. iya, bumi berputar itu pada porosnya, terjadinya siang dan malam. Kalau kita berpikir ke keyakinan masing-masing sebagai umat muslim, mungkin enggak bumi ketika berputar itu apa tiba-tiba macet? Hah? Benar dah Mungkin kan? Iya, ketika bumi berputar laju, enggak taunya macet tuh. Kalau macet ya udah selesai dia kan gitu. Kemudian yang kedua tadi revolusi. Revolusi itu bumi berputar mengelilingi matahari, yaitu nanti terjadinya apa pergantian tahun, lamanya adalah satu tahun 365 hari kita bulatkan, makanya dihitung satu tahun. Alhamdulillah, berarti pada sehat, pada siap belajar ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini
Nggak usah banyak-banyak. Nanti semakin banyak tujuan pembelajarannya kita semakin pening nanti susah Kak. Yang pertama mengetahui atau menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Yaitu proses terjadinya gerhana bulan. Menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Kemudian yang kedua dapat menggambarkan. Setelah tahu nanti ada alat prakteknya, ada simulasinya, tahu digambarkan, menggambarkan proses terjadinya gerhana bulan. Kalau tidak dapat gambarkan sama gak mudah, ya kan? Sama gak bohong, proses terjadinya gerhana bulan. Ada yang terakhir ini, yang terakhir agak susah ini, yang terakhir. Nanti diharapkan peserta didik mampu menganalisis itu mengapa, bagaimana dan sebagainya, hubungan antara pasang air laut, pernah kan? Kalau pasang air laut dan bulan purnama. Kalau bulan besar di lingkungan kita nih, daerah pantai, bulan besar, pasangnya besar kan? Ya, apa sih yang menyebabkan bulan besar, pasangnya besar? Apa penyebabnya? Apa hubungannya? Itu. Kemudian yang selanjutnya manfaat mempelajari gerhana bulan. Manfaatnya apa? Ada manfaatnya. Yang pertama, kita menepis mitos bahwa kalau gerhana bulan ngapa? Dimakan naga kan? Naganya sebesar apa? Makan naga. Satu contohnya begini gerhana bulan. Saya contohnya sedikit ya. Matahari, bumi dan bulan. Jadi si bulan terhalang oleh bumi. Sama gak sebenarnya? Sama gak? Seandainya Febri ini cewek Febri jauh, kemudian ada cewek lagi si Febri di sini. Ketika nengok itu kan nggak nampak kan? Ya, yang cewek di sana kan nggak nampak. Yang dekat itulah yang nampak. Sama gak macam itu sebenarnya, Pak? Itu kalau dalam kehidupan. Bukan sehari-hari itu kita itu deh. Tidak. Kalau kita remaja tuh ya yang dekatnya yang dimembat teh enggak. Yang jauh teh tunggu dulu. Kan enggak nampak kan? Ya. Jelas? Apa, Beb? Yang jauh jadikan yang kedua. Yang jauh jadikan yang kedua katanya. Ya, ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kalau tidak ada, setelah paham nanti kita dapat manfaatnya mempelajari gerhana bulan itu untuk apa. Jadi jelas nanti kalau di dalam kehidupan sehari-hari namanya ada proses gerhana dan sebagainya. Kenapa sih gerhana itu terjadi? Ada yang bisa tahu? Kenapa proses gerhana itu terjadi? Ayo. Apa? Apa? Berarti bumi bulan terhalang matahari. Jadi si cahayanya tidak sampai. Yang kedua, kenapa gerhana itu terjadi setiap bulan purnama? Yo, kenapa? Coba dibayangkan, kenapa pernah enggak gerhana di bulan purnama? Enggak kan? Enggak. Kenapa pas bulan purnama? Jelas? Oke. Saya akan menunjukkan sebentar gambar atau masalah. Boleh dilihat, boleh direnungkan, tetapi tidak boleh dijawab. Nanti jawabnya ketika kalian diskusi nanti. Sebentar ya. Kenapa gelap? Silakan dipikirkan. Kenapa benda itu gelap? Itu kan posisinya bulan kan? Bulan. Terus itu posisinya namanya gerhana bulan. Kenapa gelap? Silakan direnungkan. Nanti jawabannya disimpan. Tidak boleh. Jawabannya disimpan. Nanti kalau jawab kita betul. Kalau enggak, malu. Kan? Ya? Paham ya? Oke. Nih. Kemudian paham ini gambarnya, udah? Ya, kemudian gambar yang kedua.
Gambar yang kedua. Nah, ini. Ini pantai di Kutu Bali ini. Kalau orang lagi galau boleh ini sebenarnya. Ini pasang. Ini pasang pada malam hari pada bulan purnama. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti setelah kita mempelajari proses terjadinya gerhana bulan dan apa pengaruhnya, nanti terjawab. Ya? Dah? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita ke materi selanjutnya, yaitu membentuk kelompok. Nanti kalian setelah paham tidak ada pertanyaan, kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 peserta didik. Satu kelompok ya, 5 peserta didik. Jadi kelompoknya sesuai yang saya tunjuk kemarin. Nggak boleh ganti-ganti yang nyanam, yang itu. Nanti milih-milih, nanti bertengkar sama kawannya, susah gak? Ya paham ya? Bentuk kelompok. Bentuk kelompok waktunya berapa menit nih? Selama-lama? 5. 5 lama benar. 1, 2, 3. 2 menit ya? Maksimal 2 menit membentuk kelompok. Siap? Ya, 2 menit. Tidak usah lama-lama. Nanti lama-lama kita bergurau nanti. Ya, oke. Silakan membentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo, membentuk kelompok. Oke, sudah terbentuk kelompok semua kan? Kalau sudah, silakan perkenalkan dulu kelompoknya satu persatu. Kita ada 4 kelompok. Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Arif Jadi. Ini juga ada Mediana, Auditan, Adil, dan juga Andi Mediana. Kami dari kelompok 1. Ayo lanjut. Perkenalkan, nama saya Yulensa. Di sini ada Desian, Gilang, Reni, dan Dini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Yuk, kelompok 3 silakan. Oke, terima kasih. Berarti ada 4 kelompok. Nah, kalau sudah ada 4 kelompok, berarti di sini saya akan membagikan alat simulasi atau simulasi, yaitu terbentuknya gerhana bulan. Bagaimana terbentuknya gerhana bulan? Oke, saya bagikan ke kelompok masing-masing. Nanti cara kerjanya ada di LKPD. Nanti LKPD-nya pun saya bagikan. LKPD-nya, lembar kerjanya, lembar kerja. Udah, lembar kerja udah dapat? Udah. Ayo, tolong diperhatikan sebentar. Saya jelaskan dulu lembar kerjanya. Udah dapat semua ya? Oke, sebelum mengerjakan saya jelaskan dulu. Nanti di tengah jalan nanti ujung-ujung nanti bertanya, nanti susah. Saya jelaskan dulu. Judulnya gerhana bulan, petunjuknya ikutilah langkah kerja peragaan ini. Melalui kegiatan ini peserta didik memahami proses terjadinya gerhana bulan, bagaimana proses terjadinya gerhana bulan berlangsung. Tujuannya mengamati proses terjadinya gerhana bulan. Alat bahannya kardus ada, pensil, benang atau tali ada, pisau cutter, bola kasti dan bola pingpong, kemudian senter. Yang pertama, buatlah bulatan. Sudah tadi ya, untuk memasukkan cahaya atau senter. Kemudian tancapkan bola plastik di ujung kedua bola. Udah. Gunakan tali pengikat. Udah semua ya? Udah. Usahakan ruang dalam kondisi gelap. Ini sudah. Tapi udah. Nanti nampak nanti. Kemudian hidupkan senter. Cara kerjanya hidupkan senter.
Dan mintalah teman kalian menggerakkan model bulan. Jadi nanti senternya dihidupkan, nanti digerakkan senternya diputar, nanti di situ akan kelihatan nanti terbentuknya bulan sabit bagaimana, terbentuknya bulan setengah bagaimana, terbentuknya bulan purnama bagaimana, dan terbentuknya gerhana bulan bagaimana. Ya, nanti diharapkan kalian bisa menggambarkan. Kemudian setelah melalui simulasi, nanti ada pertanyaan di situ. Apa yang terjadi saat bumi berada di antara bulan? Nah, itu dapatnya nanti ketika kalian sudah melakukan simulasi. Kalau belum melakukan simulasi, mungkin masih berandai-andai, ya, berandai-andai. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, setelah semuanya pertanyaan dijawab, nanti di akhir kalian akan namanya presentasi. Presentasi nanti diwakili oleh kelompoknya, diwakili oleh kelompok-kelompok, ya. Ada pertanyaan? Udah dapat semua alatnya? Udah dapat semua alatnya? Nah, kalau udah, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Nanti kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan ke Bapak, ya. Ya. Apa Ki? Oh, ini harus sejajar. Yang di sini harus sejajar. Gini Pak. Ya, bukan harus sejajar. Di sini posisi bumi, posisi bulan dan posisi matahari harus sejajar. Sebentar, ini lampunya satunya. Ya, harus sejajar. Kalau sejajar nanti kan kelihatan tuh. Ya kan, harus sejajar dia. Ya. Yuk, pelan-pelan. Udah? Paham? Nah, jadi proses terjadinya gerhana kalau di sini bumi, bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus atau sejajar. Paham ya? Silakan diisi. Melihat dari simulasi dari proses terjadinya gerhana. Ya, silakan ya. Yuk, silakan diskusi dengan kelompoknya. Ya, silakan didiskusikan. Saya beri waktu 3 menit untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, saya tidak mau nunjuk. Siapa yang mau dulu? Oke, kelompok 1 silakan. Ayo, yang lain dilihat ya. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jani, berasal dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja saya. Dan
Gerhana bulan total terjadi apabila cahaya matahari dilindungi oleh bumi sehingga tidak sampai ke bulan. Karena bumi, matahari dan bulan berada dalam satu orbit atau satu garis bujur. Gerhana bulan total terjadi apabila posisi antara matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Itu total. Tapi kalau si bulannya bergeser sedikit menjadi sebagian. Kalau bergeser lagi sedikit, teranglah, nampaklah ya. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih bagi kelompok yang sudah presentasi. Kelompoknya luar biasa. Jadi beginilah namanya tadi kita diskusi, kita menemukan masalah. Setelah menemukan masalah, kita diskusikan dengan kawan satu kelompok. Setelah itu, setelah hasil diskusinya kita tuliskan di lembar kerja. Setelah lembar kerja, baru terakhirnya kalian presentasi. Terima kasih. Kemudian dari diskusi, dari presentasi dapat disimpulkan bahwa satu gerhana bulan terjadi apabila cahaya matahari terhalang oleh bumi sehingga tidak sampai ke bulan. Kalau terjadi gerhana bulan sebagian berarti cahayanya kena ke bulan dah? Kena, tapi sikit pun barangam, yang penting dapat, ya enggak? Kalau bahasa kita ini, bahasa Ketapang nih, sikit pun barangam, yang penting dapat. Daripada tak ada sama sekali, kempunanam kita. Nah ya, itu paham ya? Kemudian yang terakhir, untuk menggambarkan proses terjadinya gerhana bulan memang garisnya harus benar-benar lurus. Rapikan tempat duduknya, rapikan meja kursinya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Kemudian setelah selesai saya memberikan soal. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Udah rapi semua? Nah, kalau udah rapi kita ngerjakan soal. Ya. Satu-satu ya. Berarti tak boleh nyontek, kerjakan sendiri-sendiri. Dua, ini 2 ini 2 ini 2 ya. Yang sudah dapat silakan dikerjakan. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, oke. Gimana soalnya? Sulit Ya. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ilmu. Gimana pelajaran hari ini? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Ada, Pak. Siapa? Mary. Ya silakan, Mer. Senang Pak belajar kayak gini. Senang? Maksudku banyak materinya, banyak praktiknya daripada jelaskan. Kau tuh Pak saran nih Pak satu. Iya. Kalau isu Pak ada tuh apa saja musik jelas. Oh. Pak. Pakai musik. Berarti bukan musik, yaitu ice breaking. Ya, ice breaking. Berarti di sela-sela itu baby sek gitu ya. Ya enggak? Ada kan? Oke. Ada lagi? Ya, refleksi. Apa, Pep? Gimana, Pep? Alhamdulillah menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Menyenangkan? Lebih rileks, santai, tidak terlalu banyak mengulangi tenaga, jadi tidak buat begitu capek gitu. Oh iya, berarti Harapannya semoga bisa belajar lebih baik lagi dari ini. Oke, berarti alhamdulillah 2. Yang 3 gimana? Intinya pelajaran hari ini menyenangkan.
Nah, kalau menyenangkan berarti alhamdulillah. Berarti untuk pertemuan berikutnya bisa kita pakai mungkin metode simulasi, mungkin eksperimen dan lainnya ya. Oke. Untuk pertemuan yang berikutnya minggu depan kita akan mempelajari gerhana matahari. Ya, gerhana matahari. Sebelum memasuki pelajaran itu, silahkan kalian buka-buka dulu. Kalau sekarang buku udah tidak begitu penting, ya. Yang penting apa? Buka HP, buka Google situ. Proses terjadinya gerhana matahari macam apa, ya. Tengok di situ. Nanti baru minggu depan kita simulasikan, kita praktekkan lagi di kelas ya. Paham? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan berarti bisa diakhiri belum ini? Oke. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf mungkin ada tutur kata saya yang salah atau yang kurang berkenan atau candaan saya ketika saya mengajar selama 2 kali 90 menit ada yang kurang berkenan di hati kalian masing-masing. Saya mohon maaf. Kita tetap sehat, kita tetap semangat. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa.